Selamat sore Pak Arya, selaku dosen analisis kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Dayu Kediri Acehani dengan NIM 17211134G. Terdapat soal analisis kuantitatif, yaitu faktor utama yang mempengaruhi produktivitas padi pada tanda hujan adalah curah hujan dan dosis pemupukan berbasis data yang telah dikumpulkan. Seseorang ingin mengetahui seberapa besar curah hujan dan pemupukan berpengaruh terhadap produktivitas padi. Ini sudah ada data dan angka. Pada produksi padi Y, curah hujan pada X1, pembukaan pada X2. Pertanyaan pertama adalah buatlah hipotesisnya. Terdapat 6 hipotesis, yaitu HO1, pantau curah hujan tidak berpengaruh terhadap produktivitas padi tada hujan. HA1, pantau curah hujan berpengaruh terhadap produktivitas padi tada hujan. HO2, pantau dosis pemupukan tidak berpengaruh terhadap produktivitas padi tada hujan. HA2, pantau dosis pemupukan berpengaruh terhadap produktivitas padi tada hujan. HO3, pantau curah hujan dan dosis pemupukan tidak berpengaruh terhadap produktivitas padi tada hujan. Pantau curah hujan dan dosis pemupukan berpengaruh terhadap produktivitas padi tada hujan. Kemudian yang kedua, uji asumsi klasik dan berikan maknanya. Pada uji asumsi klasik terdapat 4 pengujian, yaitu uji normalitas. Pada uji normalitas menggunakan SPSS, datanya sudah terdapat menggunakan data view, variable view. Kemudian cari analyze, kemudian regression, kemudian linear, kemudian pada produksi padi pada dividen, curah hujan pada individen, pemupukan pada, kemudian plot, kemudian normalize, kemudian separate pada Y, separate pada X, kemudian continue, kemudian oke. Kemudian terdapat ini, kemudian Covas taruh di Word, kemudian terdapat interpretasinya. Terlihat bahwa sebarang titik residual tidak berada di sekitar garis normal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa regression tidak berdiskusi dengan normal dan memenuhi pernyataan normalitas. Pada uji multikolaris, kemudian uji multikolaris sama menggunakan SPSS, analyze, kemudian regression, kemudian linear, statistik, kemudian estimate, kemudian model life, colorize, kemudian continue, kemudian oke. Dan oke. Terdapat data. Setelah itu copy paste. Interpretasinya adalah hasil ujian melalui inflation factor VIV. Masing-masing variabel individen memiliki VIV tidak lebih dari 10 dan mempunyai angka toleransi tidak kurang 0,1, maka dapat dinyatakan model regression linear benar ganda di atas terbebas dari asumsi klasik multicorrelase. Kemudian yang ketiga, uji autocorrelase. Kemudian uji correlase sama menggunakan SPSS. Kemudian menggunakan statistik, analyze, regression, kemudian linear, statistik, kemudian statistik Darwin-Watson, kemudian continue, kemudian oke. Setelah dapat datanya, copy files, kemudian model summary. Dapatlah model summary, yaitu A, predikator, independent variabel produksi padi. Interpretasi. Pada output di atas diperoleh dari nilai Darwin-Watson DW sebesar 2,477 berada pada kisaran 1,55 minus 2,46, yaitu tidak ada autocorrelase. Dengan demikian, model di atas terbebas dari asumsi klasik autocorrelase. Kemudian yang keempat, uji heterostasitas sama menggunakan SPSS, kemudian analyze, kemudian linear regression, linear, kemudian plot, kemudian straight pada Y, X pada Z, X, normalize, probabilize, sudah continue, kemudian oke. Setelah dapat datanya, kemudian kopas, dapatlah data seperti ini. Kemudian interpretasinya, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0. Titik-titik di atas tidak mengumpulkan data atau di bawah saja. Penyebaran titik-titik data tidak berbentuk pola bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian, model regresi
model regresi linear di atas terbebas dari asumsi klasik heterozeksitas. Kemudian yang ketiga, lakukan uji regresi linear berganda bersama menggunakan SPSS. Kemudian regresi linear analyze. Setelah analyze, kemudian regression, kemudian linear regression, kemudian produksi padi ke Eindhoven, produksi padi ke Eindhoven, curah hujan produksi padi ke Eindhoven, statistik, kemudian estimate, model fit, described, centang, culinary diagnosis centang, kemudian Dogen sudah centang, kemudian continue, setelah itu plot, setelah itu reset ke Y, separate ke X, udah itu normal probability plot, kemudian continue, setelah itu save, setelah itu staricide centang, kemudian standardized centang, kemudian mean centang, kemudian continue, kemudian oke. Setelah dapat data, kemudian copy paste, kemudian ke Word. Interpretasinya dari tabel di atas terlihat koefisien konstan A 13,3113, koefisien curah hujan B1 0,17, koefisien pemupukan B2 0,81. Dengan demikian dapat dibuat dengan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2, Y sama dengan 13,313 plus 0,17 X1 plus kurang buka 0,081 kurang tutup X2. Artinya terdapat pula pengaruh positif curah hujan dan pemupukan terhadap produksi padi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel curah hujan memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap produksi padi. Pada 4, berikan makna dari koefisien determinasi yang diperoleh. Pada 4 sama menggunakan SPSS. Koefisien determinasi. Udah gitu, analyze, regression, linear, analyze, regression, linear regression, kemudian masukkan Y pada Eindhoven, sudah curah hujan, udah, kemudian oke. Setelah dapat datanya, pindah ke Word, copy paste, interpretasinya. Setelah dapat data seperti ini, interpretasinya dari hasil analisis di atas, koefisien korelasi berganda R 0 sama dengan 0,760, yang artinya secara simultan terhadap hubungan positif yang kuat antara curah hujan dan pemupukan. Dengan demikian produksi padi dinilai Durbin-Watson DW sama dengan 2,477, lebih besar dari 2000, berarti terjadi autokorelasi antara variabel bebas. Yang kelima, berikan makna dari koefisien korelasi yang diperoleh. Kemudian caranya sama, analyze, correlate, kemudian verified, kemudian masukkan semua ke variabel. Setelah semua ke variabel, oke. Kemudian setelah dapat data ke sini, yaitu interpretasinya dari data sekian, dapat interpretasinya dari tabel correlation di atas terlihat bivariate antara produksi padi dengan cara curah hujan sama dengan 0,757 dengan nilai sig 0,001, artinya ada hubungan berkorelasi